Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang model-model pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Arindi Putri Hartanti dengan NIM 04, Hasna Nura Yunindra dengan NIM 30, Joyce Dwi Suhartini dengan NIM 36, dan Wahyu Nirantara Sasmita dengan NIM 45. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama ada pengertian dan dasar pertimbangan pemilihan model pembelajaran. Yang kedua ada pola-pola pembelajaran. Yang ketiga ada orientasi model pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada macam-macam model pembelajaran. Langsung saja ke pengertian dari model dan desain pembelajaran. Nah, menurut Joyce dan Weil tahun 1980, model pembelajaran merupakan suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Sedangkan desain pembelajaran merupakan cara yang dilakukan pendidik dalam membuat rencana belajar setelah ditetapkan strategi pembelajaran. Nah, keduanya ini memiliki perbedaan. Jika model pembelajaran itu lebih berkenaan dengan pola umum dan prosedur umum aktivitas pembelajaran, sedangkan yang desain pembelajaran itu lebih merujuk kepada cara-cara merencanakan suatu sistem lingkungan belajar tertentu setelah ditetapkannya strategi pembelajaran tertentu. Kemudian, untuk memilih suatu model pembelajaran, kita perlu memperhatikan dasar-dasar pertimbangan. Yang pertama, ada memperhatikan terhadap tujuan yang hendak kita capai, di mana seperti contoh, apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan akademik atau bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, ada pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Nah, seperti contoh, apakah materi pembelajaran itu berupa fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu, atau apakah ada bahan atau sumber-sumber yang relevan untuk mempelajari materi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa. Nah, seperti contoh, apakah model pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan peserta didik, atau apakah model pembelajaran tersebut sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Nah, yang terakhir ini ada pertimbangan lainnya yang bersifat non-teknis. Seperti contoh, apakah untuk mencapai tujuan hanya cukup dengan satu metode saja, dengan satu model saja, atau apakah model pembelajaran tersebut memiliki efektivitas atau efisiensi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pola-pola pembelajaran. Jadi, pola ini menjelaskan bahwa pesatnya perkembangan media pembelajaran akan membantu guru dalam penyampaian informasi kepada peserta didik. Peran guru sudah bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, di sini peserta didik dapat memperoleh informasi dari berbagai media pembelajaran seperti modul, siaran radio, televisi, dan media komputer atau yang biasa dikenal sebagai pembelajaran berbasis komputer. Nah, pembelajaran berbasis komputer ini peran guru hanya sebagai fasilitator saja. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai orientasi desain pembelajaran. Jadi menurut Marzano pada tahun 1992, pembelajaran yang efektif itu menekankan pada pentingnya belajar sebagai suatu proses personal di mana setiap siswa ini membangun pengetahuan dan pengalaman personalnya. Pengetahuan dan pengalaman personal ini dibangun oleh setiap siswa melalui interaksi atau komunikasi dengan lingkungannya siswa sendiri yang mengkonstruksi makna mengenai hal yang dipelajarinya. Dengan begitu, dalam hal ini, pembelajaran harus mampu mengorientasikan siswa untuk dapat memainkan perannya dalam kehidupan yang akan datang atau nantinya dengan kemampuan, pengetahuan, sikap, dan berbagai keterampilan yang telah diberikan lebih bermakna. Pada tahun 2002, Gustafsson dan Brands mengklasifikasikan model desain sistem pembelajaran menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu model desain sistem pembelajaran yang berorientasi kelas. Penggunaan model berorientasi kelas ini
didasarkan pada asumsi adanya sejumlah aktivitas pembelajaran yang diselenggarakan di dalam kelas dengan waktu belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, tugas pendidik memiliki isi atau materi pelajaran yang tepat, merencanakan strategi pembelajaran, menyampaikan isi atau materi pelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar. Yang kedua yaitu model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada produk. Ini umumnya didasarkan pada asumsi adanya program pembelajaran yang dikembangkan dalam kurun waktu tertentu. Model-model desain sistem pembelajaran ini menerapkan proses analisis kebutuhan yang sangat ketat. Para pengguna produk atau program pembelajaran yang dihasilkan melalui penerapan desain sistem pembelajaran pada model ini biasanya tidak memiliki kontak langsung dengan pengembangan programnya. Kontak langsung antara pengguna program dan pengembangan program hanya terjadi pada saat proses evaluasi terhadap prototipe program. Yang ketiga, yaitu ada model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem. Jadi model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem ini dilakukan untuk mengembangkan sistem dalam skala besar seperti keseluruhan mata pelajaran atau kurikulum. Implementasi model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem memerlukan dukungan sumber daya besar dan tenaga ahli yang berpengalaman. Model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem ini dimulai dari tahap pengumpulan data untuk menentukan kemungkinan-kemungkinan implementasi solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang terdapat dalam suatu sistem pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu macam-macam model pembelajaran berdasarkan teori. Yang pertama ada model interaksi sosial. Model interaksi sosial didasari oleh teori belajar Gestalt dan menitikberatkan pada hubungan individu dengan masyarakatnya, atau bisa disebut juga dengan learning to live together. Model interaksi sosial ini mencakup beberapa strategi pembelajaran, di antaranya yaitu kerja kelompok yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berperan serta aktif dalam proses bermasyarakat, ada pertemuan kelas, ada jurisprudensial, selanjutnya ada pemecahan masalah sosial atau social inquiry, ada simulasi sosial, dan yang terakhir ada bermain peran. Bermain peran bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan nilai-nilai sosial dan nilai pribadi melalui bermain peran. Model selanjutnya yaitu model pemrosesan informasi. Model ini didasari oleh teori belajar kognitif dan berorientasi pada kemampuan siswa dalam memproses informasi yang dapat memperbaiki atau meningkatkan kemampuannya. Model proses informasi ini mencakup beberapa strategi pembelajaran, di antaranya yaitu mengajar secara induktif, yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik dan membentuk teori. Selanjutnya ada latihan inquiry, ada inquiry keilmuan, ada pembentukan konsep, ada model pengembangan, ada organizer model, dan selanjutnya ada memori yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengingat peserta didik. Terima kasih atas waktunya. Model pembelajaran yang ketiga yaitu model personal. Model ini bertitik tolak dari teori humanistik, yaitu berorientasi terhadap pengembangan diri individunya. Model ini menjadikan pribadi siswa mampu membentuk hubungan yang harmonis dan memproses informasi secara efektif. Nah, beberapa implikasi dari teori humanistik dalam pendidikan yaitu: yang pertama, semua individu itu memiliki dorongan untuk aktualisasi diri atau pembuktian diri terhadap orang lain. Yang kedua, mengajar bukanlah hal yang penting, tapi belajar siswa adalah sangat penting. Yang ketiga, mengajar adalah membantu individu untuk mengembangkan hubungan harmonis dengan memandang dirinya sebagai pribadi yang cakap.
Sedangkan untuk strategi pembelajarannya, yang pertama, pengajaran non-direktif, yaitu penekanannya pada pembentukan kepribadian. Nah, yang kedua, melatih kesadaran untuk selalu eksplorasi diri. Nah, yang ketiga, sinektik atau mengembangkan kreativitas pemecahan masalah. Nah, yang keempat, sistem konseptual, yaitu meningkatkan keluasan pribadi. Dan yang kelima, pertemuan kelas guna mengembangkan tanggung jawab diri sendiri dan sosial. Model pembelajaran yang keempat, yaitu model modifikasi tingkah laku atau behavioral. Model ini bertitik tolak pada teori behavioristik, yaitu bertujuan mengembangkan sistem belajar yang efisien dan membentuk tingkah laku. Penekanannya terletak pada aspek perubahan perilaku psikologis dan perilaku yang tidak dapat diamati. Nah, implementasi model modifikasi tingkah laku diantaranya. Yang pertama, meningkatkan ketelitian pengucapan pada anak. Yang kedua, guru selalu memperhatikan tingkah laku belajar siswanya. Dan yang ketiga, memberikan reward atas apresiasi kemampuan belajar siswanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah metode yang digunakan pendidik saat melakukan pembelajaran, di mana agar peserta didiknya dapat memahami konsep yang disajikan. Dari perspektif proses pembelajaran, metode yang digunakan pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran bertopik. Pendidik harus menyadari sepenuhnya bahwa penerapan model pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Sebelum memutuskan suatu model pembelajaran yang akan digunakan, perlu memperhatikan dasar-dasar pertimbangan seperti pertimbangan tujuan yang ingin dicapai, pertimbangan yang berkaitan dengan materi pembelajaran, yang berkaitan dengan peserta didik, serta pertimbangan non-teknis lainnya. Nah, adapun macam-macam dari model pembelajaran sendiri, di sini ada model interaksi sosial, model pemrosesan informasi, model personal, dan model modifikasi tingkah laku. Adapun berikut ini adalah daftar pustaka yang menjadi bahan materi kelompok kami. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.